Ini adalah bagian terakhir dari perjalananku di kota Bandung. Aku pengen nyoba ke Chinatown karena katanya luas banget tuh, ada 3000 hektar dan sudah dibuka sejak 4 Agustus 2017. Jadi aku mikirnya tempat ini pasti kayak Museum Benteng Heritage cuma dengan versi yang lebih modern kayak gitu. Nah, for your info, Benteng Heritage itu adalah museum di Tangerang yang bercerita tentang akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia, khususnya kawasan Benteng Tangerang. Tapi setelah masuk dengan membayar tiket Rp20.000, tempat ini ternyata hanyalah tempat untuk makan dan selfie spot. Ya, seketika speechless karena bayanganku kan adalah cerita-cerita tentang dulu tuh para orang Tionghoa di Bandung ini itu dari China bagian mana, terus juga akulturasi budayanya tuh apa saja. Karena pas aku di Benteng Heritage itu baju perkawinannya tuh masih sama, tapi hiasan kepalanya itu sudah terjadi akulturasi dengan budaya Betawi sehingga sudah menggunakan kembang goyang. Makanya ketika terjadi konferensi para orang-orang Tionghoa di Singapura, Malaysia, dan beberapa tempat lainnya dan juga di Indonesia, Tionghoa di Indonesia punya cerita yang berbeda. Karena memang juga terjadi pernikahan silang dengan orang-orang asli Indonesia juga, jadi makanya budayanya berbeda. Aku sih berharap banget dengan ke tempat ini bisa dengar cerita tentang hal itu, apalagi tempat ini kan memang berada di kawasan pecinan yang ya memang Chinatown beneran gitu, bukan sekedar tempat untuk makan atau selfie spot kayak gini gitu. Secara tempat ini tidak mengecewakan, beneran bagus seperti something place di China sana yang kalau kalian nggak bilang ke teman kalian pasti kalian dikira lagi di luar negeri, entah di Singapura, Malaysia, atau bahkan di Cina sana. Kalau untuk makanan sih ya biasa-biasa aja di sini. Bahkan aku juga nggak berhasil menemukan makanan peranakan yang something special gitulah. Kalau bukan karena menunggu jam keretaku yang sore banget itu, mungkin aku juga udah keluar cepet. Cuma karena nggak ada pilihan lain, ya udahlah stay di sini. Selain itu badanku juga udah capek sih. Dan bersyukur ada performance spesial. Ada pertunjukan barongsai, dan sebagai informasi barongsai ini katanya sudah ada dari sebelum Masehi. Kalau berdasarkan catatan cetak itu ada di dinasti Qin, itu adalah dinasti sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, jadi udah ada lama banget. Kalau masuk ke Indonesia itu pada abad ke-17 saat terjadi migrasi besar-besaran dari Tiongkok Selatan. Sedangkan masa kejayaannya adalah pada saat adanya perkumpulan Tionghoa Wen Quan. Semoga nggak salah ya, karena aku biasanya selalu dulu dengan bahasa asing. Jadi si barongsai ini bener-bener kayak dikelola dengan baik, bahkan sampai ke beberapa daerah ada cabangnya gitu. Cuma setelah tahun 65, setelah meletusnya G30 SPKI, itu dilarang total, dan pertunjukan kayak barongsai ini hanya bisa dilihat di Kelenteng Sampokong, Semarang. Sebagai for your informasi, kalau kalian keluar negeri bilang barongsai, gak ada yang kenal, karena di luar negeri itu dikenalnya sebagai lion dance, bahkan di China sendiri dikenal sebagai wuxi. Lalu dari mana sih istilah barongsai ini? Jadi istilah barongsai itu adalah akulturasi budaya Nusantara
dan juga budaya Tiongkok. Kata barong itu merujuk ke kesenian Indonesia. Seperti di Bali kan ada tuh barong, atau juga pada Jawa itu ada di Kuda Kepang juga ada barong. Sedangkan sai, SAI, bukan pakai Y ya, itu berasal dari bahasa Hokkien yang berarti singa. Lihat, ada akulturasi lagi. Itulah uniknya Tionghoa di Indonesia dengan di tempat-tempat lain, kayak di Malaysia atau Singapura. Makanya aku berharap banget tempat ini paling nggak ada lah kayak gitu loh, nge-highlight hal-hal seperti itu, bahwa akulturasi di Indonesia itu benar luar biasa gitu. Cuma ya sudah, karena adanya ya seperti ini, ya sudah lah gitu. Dan barongsai sendiri ini meski dianggap sebagai singa, dia sebenarnya pelambangan 5 unsur binatang. Ada burung pada bagian tanduknya untuk kayak kehidupan, generasi kayak gitu, dan pada telinga dan ekor itu ada makhluk mitis untuk lambang kebijaksanaan. Terus bagian tulang belakang itu ada ular untuk pesona dan kekayaan. Terus punuk belakang itu kura-kura untuk umur panjang. Dagu dan jenggot itu adalah perlambangan naga sebagai simbol kepemimpinan, kekuasaan, dan unsur perempuan. Oh ya, ini kemarin lagi ini pas aku datang tuh ada tema winteran gitu. Jadi ini adalah salju bohongan. Seru kan? Meski kayak tarian barongsai tadi itu lincah ya, itu kadangan untuk bagian kepalanya saja itu beratnya bisa sampai 25 kilo loh. Jadi kita harus mengapresiasi para penari-penari barongsai itu. Di sana kemarin aku cukup lama, meski pada akhirnya aku sampai bosen dan akhirnya memutuskan keluar lebih cepat. Meski endingnya nyesel juga karena di stasiun Bandung belum boleh masuk ke dalam, sedangkan ruang tunggunya itu penuh banget dan panas banget. Jadi ya lumayan sekitar 1 jam lebih aku tuh di stasiun Bandung itu ngemper. Sampai akhirnya kereta datang sekitar ya jam 6 atau jam 5 sore gitu. Sekaligus juga sebagai penutup perjalananku di kota Bandung.